warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, ada berbagai jenis alat ukur panjang. Berikut beberapa contoh alat pengukuran panjang. Yang pertama ada yang namanya meteran roll, yang kedua ada meteran pita, dan yang ketiga tentunya pada tahu semua ya, yang ketiga adalah penggaris. Oke, perhatikan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris berikut. Nah, di sini ada gambar pensil yang di bawahnya ada penggaris ya. Nah, cara mengukurnya itu, nah kita lihat nih, di angka yang dilingkarin itu di situ pensilnya pas di angka 12 ya. Berarti hasil pengukuran panjang pensilnya, panjang pensil di atas adalah 12 cm. Seringkali pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat, menunjukkan pada suatu bilangan tertentu. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan cm terdekat. Kayak gimana sih? Nah, ini ya contohnya. Nah, di sini ada pensil. Terus, si panjang pensilnya itu ini ada di tengah-tengah nih ya, di antara 13 dan 14. Nah, panjang pensil itu kira-kira 14 cm. Kenapa? Dikarenakan ujung pensil itu lebih mendekati ke bilangan 14 daripada ke bilangan 13. Selanjutnya ada gunting. Nah, yang gunting pun sama kayak yang pensil ya. Nah, gunting itu ini panjangnya ada di antara bilangan 8 dan 9. Jadi, kira-kira panjang gunting adalah 8 cm dikarenakan ujung gunting lebih dekat ke bilangan 8 daripada bilangan 9. Nah, teman-teman semua harus ingat ya, dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembulatan panjang, lihatlah bilangan yang lebih mendekati ke ujung benda. Caranya, jika angka di belakang koma itu ada 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Namun, jika angka di belakang koma itu 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Yang kedua, ada pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, di sini ada ini ya, contoh alat pengukuran berat. Nah, yang pertama ada timbangan badan. Pasti udah pada tahu kan? Yang kedua ada timbangan duduk. Nah, yang ketiga ada neraca. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang lainnya. Cuman di sini ada 3 contohnya ya. Oke, sekarang ada contoh pembulatan pengukuran berat. Nah, di sini ada contoh timbangan ya. Nah, contoh timbangan ini di sini menunjukkan angkanya itu si jarumnya itu berada di antara angka 40 dan 30. Jadi, berat stroberi kira-kira 40 kg. Kenapa bisa 40 kg? Dikarenakan jarum timbangan lebih dekat ke bilangan 40. Jadi, berat stroberinya 40 kg. Nah, lagi ya. Nah, di sini kelihatan kan kalau misalkan jarum timbangan itu lebih mendekati angka 20 ya daripada 30. Jadi, berat jambu kira-kira 20 kg dikarenakan jarum timbangan lebih dekat ke 20. Teman-teman harus ingat ya, dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pembulatan berat, lihatlah bilangan yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Caranya, jika angka di belakang koma itu ada 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Namun, jika angka di belakang koma itu ada 1,
2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Oke, berikutnya di sini Ibu ngasih contoh soal ya. Oke, sekarang kita ngisi yang ini dulu ya, yang panjang sikat gigi ya. Di sini ada pertanyaannya, panjang sikat gigi kira-kira berapa sentimeter ya? Nah, kita lihat yang di sini nih. Sikat giginya itu batasnya itu ada di sini, ada di pertengahan antara 9 dan 10. Nah, di sini sikat giginya tuh ada di sini nih, dia tuh lebih mendekati angka 10 kan? Jadi, kira-kira panjangnya itu 9,8 cm. Nah, tadi kita harus ingat, kalau misalkan di belakang komanya itu ada angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka pembulatan di ke ataskan. Nah, kalau yang di sini kan ininya 8 kan di belakang komanya, jadi pembulatannya di ke ataskan. Jadi, panjang sikat gigi kira-kira 10 cm. Sekarang satu lagi ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, panjang pensil kira-kira berapa sentimeter ya? Nah, kita harus lihat nih, pensil itu di sini ya, panjangnya itu ada di pertengahan antara 5 dan 6. Kita lihat, pensil itu mendekati ke 5, tapi kita nggak tahu nih panjang yang sebenarnya berapa. Ternyata, panjang yang sebenarnya pensil itu ada 5,2 cm. Kalau misalkan angka di belakang koma itu ada angka 1, 2, 3, dan 4, maka pembulatan di kebawahkan ya. Jadi, karena panjang pensil ini 5,2 cm, maka kalau kita bulatkan menjadi 5 cm. Jadi, panjang pensil kira-kira 5 cm. Selanjutnya, bulatkan hasil pengukuran berat berikut ke kilogram terdekat ya. Yang pertama, berat apel kira-kira berapa kilo ya? Kita lihat nih di sininya. Di sininya itu ditulis 2,3. Ingat, kalau misalkan di belakang koma itu angka atau bilangan 4 ke bawah, maka dibulatkannya menjadi ke bawah. Jadi, berat apel kira-kira 2 kilo. Selanjutnya, ini berat apel kira-kira berapa? Ingat, kalau misalkan di belakang koma itu 5 sampai angka 9, berarti dibulatkannya ke atas. Jadi berat apel kira-kira 3 kilo. Nah, terus yang terakhir, berat apel kira-kira berapa kilo? Ingat, kalau misalkan di belakang komanya itu ada angka 4, 3, 2, 1, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi, berat apel kira-kira berapa? Iya, benar banget. 2 kilo. Nah, di sekarang ada contoh lagi ya. Bulatkan hasil pengukuran panjang ke centimeter terdekat. Soal yang pertama, 19,8 cm. Nah, kalau 19,8 cm ini karena angka 8 itu ada di belakang komanya ada angka 8, maka kita bulatkan ke atas menjadi 20 cm. Yang kedua, 14,7 cm. Karena di belakang koma itu ada bilangan 7, maka kita bulatkan ke atas menjadi 15 cm. Dan yang terakhir ada 32,4 cm. Karena di belakang koma itu ada angka 4, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 32. Nah, ada soal lagi. Bulatkan hasil pengukuran berat ke kilogram terdekat ya. Nah, soal nomor 1. Ada 2,1 kg. Kalau dibulatkan menjadi berapa? Kita lihat di belakang koma itu angkanya ada 1. Berarti kita bulatkannya ke bawah menjadi 2 kilo. Yang kedua, ada 5,3 kg. Nah, kita lihat di belakang koma ini angkanya 3, berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 5 kg. Dan yang terakhir ada 13,8 kg. Kita lihat di belakang koma itu ada bilangan 8. Jadi kita bulatkannya ke atas menjadi berapa? Ya, benar banget, menjadi 14 kg. Ya, sekian.
Sekian materi dari Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan ya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.